Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang sistem bahan bakar mesin EV ini, sebaiknya kita mengetahui sejarah singkat tentang mesin EV. Mesin EV atau pompa injeksi ditemukan oleh Robert Bosch pada tahun 1922 sampai 1927. Dan pada tahun 1960-an prinsip injeksi ini sudah mulai diterapkan pada kendaraan. Selang beberapa tahun kemudian, beberapa pabrikan mobil sudah menerapkan sistem Digitronic. Dan pada tahun 1970-an mulai beredar secara luas untuk penggunaan sistem injeksi. Pengertian sistem EV adalah suatu rangkaian penyuplai bahan bakar secara elektronik, yang artinya sistem suplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar sudah berbasis elektronik. Cara kerja EV. Prinsip kerja sistem EV ini menggunakan perbedaan tekanan, namun tekanannya dibuat lebih tinggi, sehingga tekanan di dalam saluran bensin akan meningkat yang menyebabkan bensin mengaput secara sempurna. Komponen-komponen sistem bahan bakar pada mesin EV. Yang pertama ada tangki bahan bakar atau fuel tank yang berfungsi untuk menyimpan atau menyediakan bahan bakar di dalam kendaraan. Yang kedua ada saringan bahan bakar atau fuel filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam bahan bakar agar nantinya kotoran-kotoran ini tidak mengganggu kinerja atau menyumbat komponen-komponen lainnya pada sistem bahan bakar. Untuk yang ketiga ada pompa bahan bakar atau fuel pump, berfungsi untuk memompa bahan bakar agar dapat bersirkulasi pada sistem bahan bakar. Komponen yang keempat ada selang bahan bakar atau pipa bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan bahan bakar dari komponen-komponen sistem bahan bakar. Komponen yang kelima ada pipa pembagi atau fuel delivery pipe, merupakan komponen pada sistem bahan bakar yang berhubungan langsung dengan injektor, yaitu pipa pembagi bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke injektor. Setelah itu ada pressure regulator, berfungsi untuk menjaga tekanan pada pipa pembagi agar tekanan tetap stabil. Besaran tekanan bahan bakar pada pipa pembagi ini diatur sekitar 2,55 sampai 2,9 kg per cm kuadrat. Apabila tekanan bahan bakarnya melebihi spesifikasi yang telah ditentukan, maka katup pada regulator tekanan akan membuka sehingga bahan bakar akan dialirkan kembali ke dalam tangki. Untuk komponen yang ketujuh ada pulsation damper, berfungsi untuk mencegah terjadinya fluktuasi atau menyerap kejutan dari variasi tekanan bahan bakar yang terjadi. Tekanan dari bahan bakar dari pipa pembagi pulsation damper ini tidak terdapat pada semua mesin EV, hanya beberapa saja yang menggunakan komponen ini. Nah, untuk komponen yang ke-8 ini sangat vital sekali di dalam sistem bahan bakar EV, yaitu injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold untuk mesin tipe MPI atau ke ruang bakar untuk tipe yang GDI. Untuk komponen selanjutnya ada cold start injection atau injektor tambahan, merupakan komponen pada sistem bahan bakar yang berfungsi untuk membantu atau menambah penginjeksian bahan bakar ketika kondisi mesin masih dalam keadaan dingin. Cold start injektor ini tidak terdapat pada semua mesin EV, hanya saja beberapa mesin EV yang menggunakan komponen ini. Untuk kelebihan sistem bahan bakar EV yaitu konsumsi bahan bakar lebih irit karena tekanan bahan bakar yang diproduksi EV sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang ideal bagi
mesin pada semua kondisi efisiensi bahan bakar. Yang kedua, ada mesin lebih bertenaga dan memiliki akselerasi yang responsif sehingga selalu dalam kinerja yang optimal. Lalu, emisi gas buang yang lebih rendah sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Dan yang keempat, kinerja motor tetap stabil tanpa banyak terpengaruh oleh panas dinginnya suhu mesin dan keadaan cuaca. Jika ada kelebihan, maka ada juga kekurangan. Untuk kekurangan EV ini sendiri yaitu perawatannya yang lebih rumit daripada sistem bahan bakar konvensional karburator. Untuk itu EV membutuhkan perawatan yang lebih teliti yang dilakukan oleh tenaga mekanik yang berpengalaman. Oleh karena itu biaya perawatannya relatif lebih tinggi. Untuk kekurangan yang kedua, rentan terjadi gangguan terutama oleh air karena seluruh sistem EV diatur oleh mesin elektronik. Perangkat elektronik lebih rentan atau sensitif jika terkena air. Pastinya sistem EV kalah awet dengan karburator karena karburator tidak bekerja dengan sistem kelistrikan sama sekali. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu jika pada perjalanan sistem bahan bakar Anda mengalami kerusakan, kemungkinan besar motor Anda harus naik mobil emergency atau mobil pengangkut kendaraan untuk dibawa ke bengkel resmi karena tidak ada cara darurat untuk memperbaiki sistem EV yang rusak. Lain halnya dengan karburator, paling-paling masalah hanya kemasukan air atau banjir, dan itu sangat mudah diatasi di mana saja asal ada obeng dan kunci pas serta yang pasti ada mekaniknya.